Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabar pagi hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pada hari ini ketemu lagi dengan Miss Ros. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman harus fokus ya dan tetap semangat agar apa yang disampaikan oleh Miss Ros teman-teman dapat memahami dengan baik. Oke? Teman-teman, pelajaran hari ini adalah citizenship dan kita akan bahas 3 materi. Untuk itu, teman-teman tetap semangat dan fokus. Materi pertama kita adalah bersikap baik kepada sesama manusia dan hewan. Nah, teman-teman, untuk materi ini yang kita akan pelajari adalah karena itu berhubungan dengan sikap, berarti lebih tepatnya ke akhlak. Apa ini dimaksud dengan akhlak? Contoh-contoh sikap baik seperti apa? Kenapa kita harus bersikap baik? Dan bersikap baik itu termasuk pengamalan sila berapa? Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan di slide berikutnya ya teman-teman. Jadi tetap fokus. Materi kedua kita, sifat-sifat individu yang ada di manusia dan hewan. Nah, teman-teman, pada pembahasan ini kita akan membahas contoh-contoh sifat baik dan buruk. Oke, semoga teman-teman tetap semangat dan penjelasan ini akan ada di slide berikutnya. Materi ketiga kita tentang tugas setiap anggota keluarga, baik itu manusia dan hewan, dengan sesuai peranannya. Jadi teman-teman, di sini yang akan kita bahas itu apakah tugas ayah, ibu, kakak, dan adik di dalam keluarga. Dan yang kedua, untuk keluarga hewan, apakah tugas induk hewan dan anak hewan. Jadi teman-teman terus disimak ya pembelajaran citizenship. Materi pertama dibagi dua. Jadi untuk pembahasan ini, yang pertama berbuat baik kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial, adalah dalam menjalankan hidupnya ia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Maksudnya, kita tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, kita membutuhkan petani agar kita dapat makan nasi, karena tidak mungkin kita menanam padi dulu baru kita makan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia disebut makhluk sosial. Akhlak. Nah, teman-teman, salah satu peran penting dalam pelaksanaan hubungan sosial antar sesama adalah akhlak. Seperti yang diketahui bahwa akhlak tidak lain adalah budi pekerti, merupakan sebuah perbuatan dalam suatu jiwa seseorang yang memicu untuk melakukan suatu perbuatan tanpa perencanaan. Nah, teman-teman, biasanya perbuatan ini kita lakukan tanpa sadar atau spontanitas. Misalnya kita tanpa sadar ketika ada kucing yang menghampiri kita memberi dia makan. Itu salah satu spontanitas ya teman-teman.
Oleh karena itu, seseorang yang memiliki akhlak baik, ia dapat bersosialisasi dengan orang lain. Ini ada beberapa contoh sikap yang baik ya teman-teman. Yang pertama, saling membantu, yaitu sikap kepedulian terhadap sesama yang tindakannya dapat menolong orang tersebut menyelesaikan kesulitannya. Contohnya, aku membantu teman saat mengerjakan soal matematika dari guru. Kedua, menghargai perbedaan. Nah teman-teman, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya, ada teman kita yang tidak bisa bermain bola basket, tapi ia hebat bermain catur. Untuk itu, kita harus menghargai teman kita apabila tidak memiliki kemampuan yang sama kepada kita. Dan Allah menyukai anak yang menghargai temannya, karena saling menghargai terhadap teman termasuk melaksanakan perintah Allah. Ketiga, memberikan saran. Nah teman-teman, yang dimaksud dengan saran untuk teman adalah suatu pendapat atau usulan yang kita ucapkan untuk dipertimbangkan sebagai solusi terhadap teman kita yang sedang keliru dan membutuhkan pendapat atau masukan dalam melakukan sesuatu. Contohnya nih, ada teman kita yang sedang bertengkar, lalu kita memberikan saran untuk saling memaafkan dan tidak bertengkar lagi, karena itu perbuatan yang buruk dan dapat merusak hubungan baik antar teman. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi dan tidak boleh berbuat zalim kepada hewan. Contohnya, aku memukul kucing dengan sandal karena telah mencuri ayam gorengku. Nah teman-teman, hewan tidak memiliki akal seperti kita yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Untuk itu, kalau ada kucing yang menghampiri kita sedang makan, maka berilah kucing itu makan. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat ke-7. Nah teman-teman, maksudnya adalah siapa saja yang berbuat kebaikan walaupun itu kecil, maka Allah akan balas dengan berlipat ganda. Jadi contohnya ketika teman-teman nih melihat kucing yang kelaparan lalu teman-teman beri makan, maka Allah akan tambah nikmat kepada teman-teman dengan memberikan rezeki yang melimpah kepada orang tua teman-teman. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan ya, walaupun itu kebaikannya kecil. Nah teman-teman, ini ada beberapa contoh berbuat baik kepada hewan ya. Yang pertama, memberi hewan makan. Yang kedua, membersihkan kandang hewan. Nah teman-teman, apabila memiliki hewan peliharaan, maka kita harus membersihkan tempat tinggalnya ya, karena kalau kita tidak membersihkan maka hewan itu akan terkena penyakit dan kita termasuk orang yang zalim kepada hewan tersebut. Ketiga, memandikan hewan peliharaan. Layaknya kita mandi teman-teman, ketika hewan kita mandikan maka tubuhnya akan bersih dan terhindar dari penyakit. Untuk itu, apabila kita memiliki hewan peliharaan, maka rawatlah dengan baik, diberi makan, tempat tinggal dibersihkan, dan hewan itu badannya juga dibersihkan.
Untuk penjelasan kedua dari materi ini adalah pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, apabila kita berbuat baik, baik itu kepada manusia dan kepada hewan, kita berarti mengamalkan sila kedua Pancasila. Sifat-sifat individu yang ada di manusia. Nah, teman-teman, yang akan dibahas pertama adalah sifat baik manusia. Tapi di sini misalkan mencontohkan 3 saja ya, teman-teman. Pertama, sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah. Contohnya, saat ini negara kita masih terkena wabah COVID dan kita harus sabar. Jangan banyak mengeluh, tetapi harus mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjaga kesehatan kita. Kedua, adil. Adil berarti tidak memihak atau juga tidak bersifat curang, atau juga menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Contohnya, ibu membelikan kue untuk kakak dan adik, tapi kue adik sudah habis dan adik tidak boleh mengambil kue kakak. Ketiga, jujur. Jujur adalah berkata yang sebenarnya dan tidak berbohong. Contohnya, hari ini aku sholat subuh, padahal dia berkata bohong karena ia bangun kesiangan karena takut dimarahi. Jadi teman-teman, kita harus memiliki sifat baik dan jauhi dari sifat-sifat yang buruk ya. Sifat buruk. Pertama, sombong. Sombong adalah membangga-banggakan dirinya atau juga angku. Bisa juga suka menghina orang lain, menganggap dirinya lebih baik. Nah, teman-teman, contoh dari sifat sombong adalah misalnya ia membangga-banggakan pakaian yang mewah yang telah diberikan oleh orang tuanya dan menghina pakaian temannya yang tidak bagus. Jadi itu tidak baik ya, teman-teman. Jauhi dari sifat sombong. Kedua, pemarah. Pemarah adalah tidak dapat menahan diri dari emosi atau mudah marah atau tersinggung. Contohnya, ketika kamu mengaji, kamu diulang karena belum lancar, tapi kamu tidak menerima dan marah-marah karena kalau diulang-ulang terus aku capek, kapan aku pindah halamannya. Nah, teman-teman, tidak baik ya seperti itu. Ketiga, pesimis, yang artinya mudah menyerah tanpa ingin mencoba dulu. Contohnya, ada anak tidak bisa naik sepeda, tetapi ia ingin sekali bermain sepeda dengan teman-teman. Tapi ia takut kalau ia belajar sepeda nanti ia terjatuh dan akhirnya dia tidak mau belajar bersepeda. Nah, teman-teman, ini tidak baik ya. Harusnya dicoba dahulu agar dia dapat bisa bermain sepeda. Manusia memiliki 2 sifat dalam dirinya, baik dan buruk. Tetapi untuk menjadi manusia sesuai dengan Pancasila kedua, manusia harus membuang sifat buruknya, karena sifat buruk akan membawa diri kita menjadi seseorang yang zalim. Sifat-sifat individu yang ada di hewan. Sifat baik. Nah, teman-teman, di sini ini hanya mencontohkan 3 sifat baik saja ya. Lebihnya teman-teman pelajari lebih lanjut bersama orang tua.
Pertama, rajin, yang artinya giat. Nah, teman-teman bisa melihat contoh ayam ya. Ayam itu pagi-pagi sudah mencari rezeki, tidak bermalas-malasan. Yang kedua, berani, yaitu berani melawan rasa takut, berani mencoba. Nah, teman-teman bisa ambil contoh kancil. Masih ingat kisah kancil dan buaya? Kancil dengan berani melewati buaya tanpa rasa takut. Karena kalau kancil tidak berani, maka kancil akan dapat dimakan buaya. Yang ketiga, penyayang, yang artinya sangat sayang kepada anaknya dan selalu melindungi anaknya dari mara bahaya. Dan semua induk hewan seperti itu ya teman-teman, contohnya ayam. Jika kita mengambil anak ayam dari induknya, maka kita akan bisa dipatok oleh ibunya. Jadi semua induk hewan itu sangat menyayangi anaknya. Sifat buruk. Nah teman-teman, di sini Miss juga hanya menjelaskan 3 contoh sifat buruk. Selebihnya teman-teman belajar bersama ayah bunda ya, apa saja contoh-contoh sifat buruk. Pertama, rakus, yang berarti makan banyak tanpa memikirkan untuk hari esok dan makannya sampai kenyang. Contohnya hewan monyet. Monyet itu apabila diberi makan sekaligus banyak, maka monyet akan dapat menghabiskan makanannya dan tidak akan menyisakan untuk esok. Tamak adalah ingin peroleh banyak untuk dirinya sendiri, atau juga disebut serakah. Nah, contohnya hewan kera ya teman-teman. Jadi apabila kera itu melihat makanan di tempat yang lain, dia akan berani mengambilnya, padahal kera tersebut sudah memiliki makanan. 3. Kotor, yang berarti bermain atau tinggal di tempat yang kotor. Contohnya babi ya teman-teman. Babi itu lebih senang bermain di lumpur dan bahkan dia memakan kotorannya sendiri. Nah teman-teman, dari sifat baik dan buruk hewan dapat kita ambil pelajarannya untuk menjadi seorang manusia yang berakhlak baik. Jauhi sifat-sifat buruk yang akan membuat diri kita dijauhi pula dari orang lain. Tugas setiap anggota keluarga. Di dalam keluarga, ayah bertugas mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan pendidikan anak. Yang kedua, ibu bertugas mendidik anak-anak di rumah dan menyediakan keperluan anak-anak. Seperti ibu mengajarkan anak-anak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kakak bertugas belajar membantu ibu menjaga adik dan merapikan tempat tidur. Yang keempat, adik bertugas belajar dan bermain. Tugas setiap anggota keluarga hewan. Di dalam keluarga hewan, induk binatang bertugas mencari makan untuk anak-anaknya agar anak-anaknya tidak kelaparan. Yang kedua, mengajarkan anaknya untuk dapat bertahan hidup dengan cara berburu. Yang kedua, anak binatang bertugas meminta makan kepada ibunya. Terima kasih hari ini teman-teman sudah melihat video pembelajaran dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan jangan lupa ya tantangan tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes hari ini,
Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat ke-7.